Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Azam. Sesuai janji Pak Azam akan memperlihatkan kepada kalian dari pertama kita akan membahas tentang pakaian adat, kemudian ada rumah adat, alat musik, kemudian ada senjata tradisional khas Jawa Barat. Oke, kita mulai aja ya dari pertama. Pertama kita akan membahas tentang pakaian adat Jawa Barat. Oke, dari pertama pakaian adat kita, oke langsung aja ya. Ini kita lihat gambarnya. Pertama ada pangsi. Pangsi itu adalah pakaian untuk rakyat biasa. Dia merupakan pakaian kemeja polos dan celana yang longgar dan panjangnya tidak melebihi mata kaki untuk celananya. Sementara biasanya berwarna hitam. Pakaian ini sangat sederhana dan terkesan usang dan kumal. Nah, itu untuk pangsi. Selanjutnya kita akan melihat bedahan. Bedahan kayak di rumah Padit ya namanya bedahan. Ya, bedahan ini dia biasanya berwarna putih atau hitam dan ini digunakan oleh rakyat menengah dan biasanya dia dihiasi oleh gelang arloji berwarna emas. Tuh kita bisa lihat ya di kantongnya ada ada arloji atau jam berbentuk bulat, dia biasanya ditaruh di kantong bajunya. Kemudian ada menak. Menak ini adalah baju khas bangsawan. Dia berwarna hitam dengan jahitan-jahitan emas di sekitarnya ya, ada hiasan-hiasan jahitan yang berwarna emas. Kemudian biasanya di wanitanya dia menggunakan perhiasan-perhiasan emas berupa cincin, kemudian ada gelang dan lain-lainnya. Nah, itu. Kemudian setelah ini kita akan membahas tentang rumah adat Jawa Barat. Apa aja itu? Oke, kita lihat langsung ya. Pertama, kita akan melihat Imah Badak Huai. Itu bentuknya dia seperti badak ya dari gentengnya kita bisa lihat gentengnya bentuknya seperti badak. Kemudian ada togok anjing. Togok anjing ini dia seperti berbentuk anjing yang sedang duduk. Kemudian ada julang ngapak. Julang ngapak ini terinspirasi dari apa? Ya, terinspirasi dari burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Kemudian ada imah jalapong. Nah, udah Pak Zul jelasin kan, imah jalapong ini biasanya dia akan sangat murah karena melihat dari penampilannya ya, dia sangat-sangat sederhana. Yang kata Ibam, saya betah kayaknya nggak Pak kalau di sana. Ibam kemungkinan kecil betahnya ya, karena di sana nggak ada FF. Dan setelah itu ada imah parahu apa? Kumurup ya, kumurup atau tengkurep ya, kita tahu kan kalau tengkurep mah ya, tengkurep tiduran ke bawah. Nah, itu bisa dilihat dia seperti perahu terbalik atasnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, kita akan membahas tentang alat musik. Nih, bagi yang suka alat musik, kita akan lihat alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Apa aja itu? Oke, kita lihat langsung. Nah, pertama ada rebab. Rebab ini dia terbuat dari tembaga. Nah, dulunya dibawa oleh orang timur, itu orang-orang Arab ya, bisa disebut juga pedagang Timur Tengah ya maksudnya itu. Nah, dulunya dia itu terbuat dari tembaga, tapi sekarang Indonesia dia menggunakan kayu dan dia menggunakan 3 senar. Nah, selanjutnya ada suling bambu. Nah, suling bambu ini biasanya ada 4 lubang khas Jawa Barat ya. Kemudian ada karinding. Karinding ini dia dari potongan kayu biasanya, dan dia dipotong dan dia cara menggunakannya dipukul di bagian yang nongol tuh dari gambar di samping. Nah, dari nongol itu dipukul, bunyinya tong 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 tong, tapi bisa disesuaikan nadanya biar bisa mengikuti musik. Kemudian ada calung. Nah, calung ini bentuknya hampir mirip sama dengan apa? Angklung, tapi dia berbeda. Nah, biasanya di bawahnya itu nggak diikat. Lihat kita coba angklung ya. Nah, kalau angklung ini dia atas bawah diikat, maksudnya ditancapkan ke bambu dan dia biasanya lebih sedikit. Kalau calung yang tadi dia lebih banyak ya, lebih banyak dan lebih besar. Kemudian kita lihat ada tarawangsa. Oh iya, tadi seperti karinding, bukan, seperti calung, bukan maksudnya seperti rebab. Tarawangsa juga ini kalau
Rebab kan dia punya 3 senar. Nah, kalau tarawangsa ada 2 senar dan dia memainkannya seperti biola digesek. Tapi untuk tarawangsa satu senarnya digesek, tapi satu senarnya lagi dimainkan dengan jari, jadi dipetik satunya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang senjata tradisional. Ini ada yang unik nih dari senjata tradisional khas Jawa Barat. Apa itu keunikannya? Mari kita bahas. Nah, pertama di sini ada senjata kujang. Kujang ini dia melambangkan tentang merakyat Sunda yang dia berbiasa tentang pertanian, ya itu maksudnya. Kita lihat di sini ada namanya kujang. Selanjutnya ada balincong, ya betul sekali. Balincong ini, nah kita lihat nih, dia khas banget ya kalau kita lihat balincong ini bagi orang yang suka nonton kartun atau film-film dia bentuknya seperti alat penambang, ya. Nah, dia memang kegunaannya biasa untuk bisa menambang, menggali lembah atau tebing, dan bisa juga untuk berkebun. Jadi bisa buat nyangkul gitu, tapi lebih sedikit. Oke, selanjutnya ada patik. Nah, patik ini berbentuk seperti kapak ya. Dan lebih tebal tapi kapaknya. Nah, dan dia terbuat dari baja. Full baja. Jadi dia akan lebih kuat dan tidak mudah untuk karatan. Nah, selanjutnya ada bedok. Nah, bedok juga mirip juga nih. Bedok dia mirip golok. Bedok ini seperti bahasa Jawa juga biasanya dipanggil bedok juga. Nah, dia itu golok. Bentuknya memang golok, tapi disebut di Sunda itu bedok. Bahasa Sundanya golok itu bedok. Dia bisa digunakan untuk berkebun dan berburu. Kemudian ada congkrang. Nah, ini congkrang kalau yang pernah lihat, dia biasanya tuh kalau di Jawa Barat digunakan untuk ibu-ibu. Digunakan oleh ibu-ibu untuk membantu suami sedang bekerja di ladang. Dia membantu membersihkan rumput. Nah, menggunakan corang ini. Kemudian ada sulimat. Sulimat mirip ya, bentuknya seperti kujang. Dan dia bisa digunakan untuk berburu juga, bisa berburu dan lain-lain. Dan selanjutnya ada senjata tradisional gacok. Gacok ini dia bisa berkebun. Jadi dia bentuknya seperti garpu ya. Dan ini bisa untuk mengumpulkan jerami, rumput kering, dan pekerjaan kebun lainnya. Nah, itu aja untuk teman-teman, itu aja untuk hari ini. Saya janji Pak Azam ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana penampakan dari apa yang Pak Azam jelaskan tadi. Kita tutup untuk hari ini. Semoga Pak Azam kedepannya bisa lebih kreatif lagi untuk bisa membuat video. Kurang lebihnya dari Pak Azam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.